wabarakatuh. Saya Amin Hendra sebagai Kepala Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salam santun, salam hormat saya. Ada persoalan yang saya tanyakan, yaitu mengenai arti secara hakikat, yaitu syahadat ruh dan syahadat tunggal. Mudah-mudahan dengan penjelasan Kang Mas menjadi kendaraan saya untuk bertemu Allah. Terima kasih. Salam santun saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah syahadat roh atau syahadat tunggal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Secara kemanusiaan, secara hawa nafsu, secara keakuan diri manusia kita, selama ini kita seolah-olah kitalah yang bisa membaca dan mengucap kedua kalimat syahadat itu, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah ada tri yang menyaksikan atau yang bersyahadat itu. Syahadatnya ada 3. Yang pertama, syahadatnya kita sendiri. Yang kedua, syahadatnya Muhammad atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, syahadatnya Allah sendiri. Ini masih tri atau ada 3. Ada 3 pilar syahadat. Maka dari itu, kapankah manusia itu bisa bersyahadat? 2 kalimat syahadat. Bagaimanakah manusia bisa membaca 2 kalimat syahadat? Yakni ketika hawa nafsunya, yakni ketika diri kita sudah tiada lagi. Ketika diri kita sudah menyadari dan kembali kepada makom hakikat diri sejati manusia kita yang tak ada, yang tak hidup, dan yang tak wujud. Saat itulah kita bisa mengaplikasikan 2 kalimat syahadat,
yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dua kalimat syahadat. Namun apabila kita masih merasa bahwa diri kitalah yang bisa membaca syahadat, bahwa diri kitalah yang merasa bisa menyaksikan dua kalimat syahadat itu, maka masih ada tiga syahadat, tiga penyaksian, yakni sudah disebutkan di atas, yang menyaksikan diri manusia kita, yang menyaksikan Muhammad dan Allah di dalam dua kalimat syahadat. Untuk sampai kepada aplikasi dua kalimat syahadat, maka diri manusia kita wajib lebur dulu, wajib roji'un, wajib kembali kepada Allah, yakni melalui man arafa nafsahu. Maknanya bila kita kembali dengan rela dan ridho kepada hakikat diri sejati manusia kita, maka syahadat dua atau dua kalimat syahadat itu tercipta, teraplikasi, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila diri manusia kita sudah tiada lagi, sudah tak wujud lagi, sudah tak berperan lagi di alam semesta ini. Karena di dalam ajaran Islam kita sendiri, katanya hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang menjadi Tuhan. Akan tetapi selama ini kita tidak mentuhankan Allah, akan tetapi kita mentuhankan hawa nafsu kita sendiri selama ini, yang merasa sudah bisa bersahadat, yang merasa sudah bisa mengumandangkan syahadat di dalam sholat kita dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar dari tiga penyaksi tadi kembali kepada dua kalimat syahadat, maka kembalikanlah dirimu pada penciptamu. Karena yang bisa bersyahadat itu hanyalah Sang Pencipta. Karena yang bisa menyaksikan apa-apa yang diciptakan itu hanyalah Sang Pencipta. Mana mungkin yang dicipta, yakni diri kita dan Muhammad Rasulullah itu bisa menyaksikan Allah. Apalagi diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Muhammad yang ada di Madinah sana, yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Selama ini, bila kita masih disyariat di dalam bersahadat, tentunya harus menyaksikan di dalam iman dan akidah kita. Untuk meyakinkan itu semua kan wajib ada, wajib kita saksikan sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara live yang ada di Mekah sana. Bila Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat badannya,
maka kita tidak akan bisa lagi menyaksikan Muhammad Rasulullah. Berarti penyaksian kita selama ini penyaksian yang bohong, penyaksian yang dusta. Karena apa? Kita bilang, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Lalu kapan kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad itu? Selama ini kan kita tidak menyaksikan apa-apa kecuali kita menyaksikan diri kita sendiri di hati kita, yakni bersahadat yang tunggal. Yakni kita merasa bersyahadat kepada diri manusia kita. Kita merasa bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Syahadat duanya yang kita aplikasikan selama ini, yakni kita menyaksikan alam semesta ini. Kita menyaksikan badan-badan kita ini. Itulah syahadat yang kedua. Bagi diri manusia kita selama ini. Berarti bila kita tidak menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, akan tetapi selama ini kita hanya menyaksikan keberadaan diri manusia kita. Kita hanya menyaksikan keberadaan hawa nafsu diri kita sendiri di hati kita, dan kita hanya menyaksikan badan-badan ini adalah badan milik kita. Berarti kita belum Islam di sisi Allah. Karena selama ini kita tidak bersyahadat kepada Allah dan kita tidak bersyahadat kepada Muhammad Rasulullah. Inilah kenyataan logika bahwa selama ini kita tidak beriman kepada Allah dan kita tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena kita selama ini belum menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah di hati kita selama ini. Inilah kebohongan-kebohongan kita. Inilah kedustaan-kedustaan kita di dalam beragama. Kita selama ini mendustai agama kita sendiri yang kita peluk. Kita selama ini melenceng jauh dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Yakni di dalam syahadatnya saja kita melenceng. Di dalam syahadatnya saja kita berdusta. Di dalam bersahadatnya saja kita berbohong. Apalagi di dalam sholatnya. Apalagi di dalam zakatnya. Apalagi di dalam puasanya. Dan apalagi di dalam haji dan umrohnya selama ini. Maka semuanya tak akan berimbas di hati kita kecuali kita selalu mensekutukan Allah saja di hati kita selama ini. Karena kita tidak beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Kita tidak menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah di hati kita, akan tetapi selama ini kita hanya menyaksikan hawa nafsu kita sendiri dan badan yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita.
Berarti yang jadi Tuhan di alam semesta ini kan diri kita dan badan yang kita akui sebagai badan kita ini. Yakni hawa nafsu kita sebagai Allahnya selama ini yang tak sadar, yang tak menyadari bahwa kita di hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah. Ngaku-ngaku jadi Allah, tapi kita tak menyadari. Dan ngaku-ngaku bahwa badan-badan ini adalah pesuruh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Hawa nafsu disuruh apa saja. Hawa nafsu disuruh bangun badan ini diutus oleh hawa nafsu, diutus bangun dari tidur. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk duduk. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk berdiri. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk mandi. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk sholat. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk beribadah. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk berjalan. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk bekerja. Badan ini diutus oleh hawa nafsu naik kereta atau naik motor, bahkan naik mobil dan pesawat dan sebagainya. Berarti selama ini kita mensekutukan Allah dan Muhammad Rasulullah di dalam hati kita. Berarti selama ini iman dan keyakinan kita di hati kita selama ini hanyalah dusta belaka. Apa bedanya dengan Fir'aun atau iblis dan setan yang terkutuk selama ini, yang mana di dalam hatinya yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri, karena Allahnya gaib, karena Tuhan yang disembahnya tiada bagi dirinya di hatinya, yang ada hanyalah hidup yang merasa selama ini diakui sebagai hidup manusianya, dan badan yang selama ini diakui sebagai badan-badannya. Inilah selama ini kita bersyahadat hanya kepada hawa nafsu kita dan badan kita sendiri. Kita hanya bisa menyaksikan hawa nafsu diri manusia kita sendiri dengan badan ini selama ini. Jadi kita tak pernah menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah selama ini. Karena di hati kita belum masuk agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Maknanya hati kita belum selamat menuju kepada Allah. Bila hati kita hanya selamat menuju ke dalam hawa nafsu diri manusia kita sendiri, maka kita akan mengakui bahwa badan ini adalah badan milik manusia kita. Lalu mana persaksian kita akan Tuhan yang menciptakan diri manusia kita selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan yang menciptakan diri manusia kita? Selama ini kita masih kufur. Selama ini kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita tanpa kita sadari. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah bila Allah dan Muhammad Rasulullah masih gaib atas diri manusia kita?
Inilah kebohongan-kebohongan kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan. Inilah kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan hati kita selama ini di dalam berkeyakinan dan berakidah di hati kita. Mari kita hayati bersama kebohongan dan kedustaan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna syahadat, dua syahadat, yakni syahadatullah dan syahadat Rasulullah, maknanya adalah ketika diri manusia kita sudah menyadari bahwa hakikat diri manusia kita ini berasal dari hal yang tak dapat disebut-sebut.